Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Ardian Rahman dengan NIM 4114228081, program studi pendidikan matematika, jurusan matematika Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan topik penting terkait materi transformasi geometri. Untuk itu, simak video berikut. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi transformasi geometri, yaitu translasi dan dilatasi. Namun sebelumnya, apa sih transformasi geometri itu? Transformasi adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk suatu benda. Kalau dalam matematika nih, transformasi sebuah bangun datar berarti memindahkan atau memetakan semua titik pada bangun datar tersebut ke tempat lain pada bidang yang sama. Transformasi geometri yang akan kita pelajari pada video kali ini ada dua, yaitu translasi dan dilatasi. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pergeseran atau translasi. Namun sebelum itu, di sini terdapat tujuan pembelajaran terkait materi translasi, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian translasi atau pergeseran. Yang kedua, mendeskripsikan translasi menggunakan koordinat kartesius. Dan yang ketiga, yaitu menerapkan translasi dalam permasalahan nyata. Selanjutnya kita masuk ke materi. Apa sih itu translasi? Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dari suatu posisi ke posisi lain. Kalau dirumuskan kurang lebih kayak gini. Misalkan ada titik P dengan koordinat X, Y, lalu bergeser atau bertranslasi sebesar AB, sehingga koordinat bayangannya nanti adalah X ditambah A dan Y ditambah sama B. Nah, keterangannya yaitu A ini adalah pergeseran untuk sebuah X. Jika positif, maka ia bergeser ke kanan, dan jika negatif, maka bergeser ke kiri. Begitupun dengan B. B ini adalah pergeseran untuk sumbu Y. Jika positif, maka ia akan bergeser ke atas, dan jika negatif, maka dia akan bergeser ke bawah. Selanjutnya menentukan hasil translasi. Contohnya kayak gini. Sebuah persegi A, B, C, D dengan titik koordinat A 1,1, titik B 3,1, titik C 3,3, dan titik D 1,3 ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Tentukan bayangan hasil translasi persegi A, B, C, D tersebut. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita gunakan rumusnya. Kemudian, kita cek dulu koordinat masing-masing titik. Untuk titik A yaitu 1,1, titik B 3,1, titik C 3,3, titik D 1,3. Perpindahannya kan 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Berarti X-nya dikurang dengan 4 karena ke kiri, lalu ditambah dengan 2 karena ke atas. Maka posisi titik A aksen yaitu 1 dikurangi 4 dan 1 ditambah dengan 2, sehingga hasil dari A aksen yaitu min 3,3. Gampang kan? Nah, kalau untuk titik B aksen berarti 3 dikurang dengan 4, 1 ditambah dengan 2,
Jadi hasil dari B aksen yaitu min 1,3. Selanjutnya untuk titik C aksen, 3 kita kurang dengan 4, kemudian 3 kita tambah dengan 2. Sehingga hasil dari C aksen yaitu min 1,5. Dan yang terakhir untuk titik D, 1 kita kurang dengan 4 dan 3 kita tambahkan dengan 2. Jadi hasil dari D aksen yaitu min 3,5. Di sini terdapat lagi contoh soal, yaitu tentukan translasi yang menggerakkan bangun datar berwarna biru menjadi bangun datar berwarna merah. Nah, di soal ini justru yang ditanya translasi atau pergeserannya. Untuk menjawabnya, kita tidak perlu uji setiap titik ini ya. Kita cukup uji satu titik aja, udah bisa langsung ketemu jawabannya. Kita mulai ya. Misalnya, kita mau uji titik atas warna biru. Anggap aja kita kasih nama titik P. Titik P ini kan koordinatnya min 3,1. Nah, dia berpindah ke titik P aksen, koordinatnya yaitu 2,3. Nah, mari kita lihat pergeserannya. Dari titik P ke P aksen, dia bergeser sebesar A satuan ke kiri atau ke kanan, lalu B satuan ke atas atau ke bawah. Berarti yang kita cari adalah nilai A dan B ini. Berarti dari min 3,1 ke 2,3 kita cek X-nya dulu. Berarti kan min 3 ditambah A hasilnya sama dengan 2. Maka A-nya sama dengan 2 ditambah dengan 3. Berarti A-nya sama dengan 5. Selanjutnya kita cek Y-nya, yaitu 1 ditambah dengan B hasilnya sama dengan 3. Maka B sama dengan 3 kurang 1. Jadi B sama dengan 2. Dapat DB-nya. Jadi translasinya adalah A-nya 5 dan B-nya yaitu 2. Selanjutnya kita masuk ke contoh terakhir pada pembahasan translasi. Nah, di sini terdapat soal titik M yaitu min 1,3 ditranslasi dengan min 3M, kemudian dilanjutkan dengan N-4. Jika bayangannya adalah M aksen yaitu 5,4, maka nilai M dan N adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, biar paham, kita coba sketsatnya dulu ya. Intinya kan titik M yaitu min 1,3. Lalu kita translasi dulu dengan min 3M. Lalu dilanjutkan lagi translasi sama dengan N-4. Jadinya M aksen yaitu 5,4. Nah, berarti kita langsung proses aja X-nya dulu ya, yaitu min 1 kurang 3 ditambah N, hasilnya jadi sama dengan 5. Kemudian jadi nilai dari N yaitu sama dengan 5 ditambah 1 ditambah 3. Jadi hasil dari N yaitu sama dengan 9. Selanjutnya kita proses Y-nya. Berarti kan 3 ditambah M dikurangi 4, hasilnya sama dengan 4. Jadi M-nya sama dengan 4 dikurang 3 ditambah 4. Jadi hasil dari M sama dengan 5. Selesai deh. Jadi N-nya sama dengan 9 dan M-nya sama dengan 5. Bisa dipahami kan? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi dilatasi. Namun sebelum masuk ke materi, di sini terdapat tujuan pembelajaran terkait materi dilatasi. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dilatasi atau pembesaran. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan dilatasi menggunakan koordinat kartesius. Dan yang terakhir, yang ketiga,
yaitu menerapkan dilatasi dalam permasalahan nyata. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri akibat perkalian dengan suatu faktor skalar terhadap suatu titik acuan. Jadi, dengan dilatasi, suatu bangun bisa mengalami pembesaran atau pengecilan ukuran. Untuk melakukan dilatasi, perlu ada faktor skala, yaitu ukuran pembesaran atau pengecilan dari bangun aslinya, dan juga pusat dilatasi. Kali ini kita bahas pusat dilatasinya titik O atau 0,0 ya. Cara melakukan dilatasi terhadap suatu titik X, Y dengan faktor skala K dan pusat dilatasi 0,0 itu sangatlah mudah. Kita tinggal mengalihkan faktor skalanya dengan absis dan ordinat titik yang akan didilatasi menjadi Kx, Ky. Oke, kita simak penjelasan berikut ini ya. Misalnya ada persegi panjang ABCD akan didilatasi dengan faktor skala 2 dan pusat 0,0. Sekarang kita cari hasil dilatasinya dengan mengalihkan setiap titik sudut dengan faktor skalanya. Titik A 0,0 kita kalikan dengan 2, hasilnya tetap 0,0 ya, sehingga titik A aksennya pun tidak berubah. Titik B 0,2 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah titik B aksen 0,4. Kemudian titik C 4,2 kita kalikan dengan 2, hasilnya titik C aksennya yaitu 8,4. Terakhir titik D 4,0 kita kalikan dengan 2, hasilnya yaitu D aksen 8,0. Selanjutnya kita hubungkan keempat titik ini dan jadilah persegi panjang hasil dilatasinya. Nah, biar lebih jelas, kita pisahkan persegi panjang A, B, C, D dan bayangannya seperti ini ya. Kita perhatikan lebar persegi panjang A, B, C, D adalah 2 satuan. Setelah didilatasi, lebarnya menjadi 4 satuan. Begitu juga dengan panjangnya. Awalnya, panjang bangun A, B, C, D ini 4 satuan. Setelah dilakukan dilatasi, panjangnya menjadi 8 satuan. Dari sini sudah terlihat jelas bukan hubungan antara ukuran bangun sebelum dan setelah dilatasi dengan hasil perkalian titik dan faktor skalanya? Sama saja kan ya, yaitu 2 kalinya. Di sini terdapat contoh, diketahui segitiga PQR memiliki titik-titik sudut P1,2, Q4,2, dan R1,4. Gambarlah hasil dilatasi dari segitiga PQR dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2, negatif 2, dan /2. Untuk faktor skala 2, berarti titik sudutnya kita kalikan dengan 2, sehingga titik P1,2 menjadi P aksen 2,4. Kemudian titik Q 4,2 menjadi Q aksen 8,4. Dan terakhir titik R 1,4 menjadi R aksen 2,8. Selanjutnya kita hubungkan ketiga titiknya
dan jadilah segitiga P aksen, Q aksen, R aksen sebagai hasil dilatasinya. Kemudian untuk faktor skala negatif 2, artinya kita kalikan titiknya dengan negatif 2. Titik P1,2 dikalikan dengan negatif 2 menjadi negatif 2, negatif 4. Kemudian titik Q 4,2 dikalikan dengan negatif 2, hasilnya yaitu negatif 8, negatif 4. Dan terakhir titik R yaitu 1,4 dikalikan dengan 2, hasilnya yaitu R aksen negatif 2, negatif 8. Kemudian kita hubungkan lagi titiknya, dan beginilah hasil dilatasi P, Q, R dengan faktor skala negatif 2. Lanjut untuk faktor skala 1/2, artinya kita kalikan titiknya dengan 1/2. Titik P 1,2 dikalikan dengan 1/2, hasilnya yaitu P aksen 1/2,1. Selanjutnya titik Q 4,2 dikalikan dengan 1/2, hasilnya yaitu Q aksen 2,1. Dan terakhir titik R 1,4 kita kalikan dengan 1/2, maka hasilnya yaitu R aksen 1/2,2. Kemudian kita hubungkan lagi titik-titiknya, dan hasil dilatasi dari P, Q, R yaitu ukuran segitiganya lebih kecil ya. Gimana? Mudah kan materi tentang dilatasi ini? Dengan begitu, berakhir sudah pembahasan kita terkait materi transformasi geometri, yaitu translasi dan dilatasi. Nah, itulah penjelasan saya terkait materi transformasi geometri, yaitu translasi dan dilatasi. Semoga bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang transformasi, khususnya translasi atau pergeseran. Nah anak-anak, mari kita mengenal translasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manusia yang sedang berjalan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, ada pergerakan cicak merayap di dinding. Dan yang ketiga, pergerakan mobil. Selanjutnya, ada perpindahan bidak-bidak catur. Dan yang kelima, mendorong atau memindahkan lemari. Nah, anak-anak, ternyata banyak sekali contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari.